Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NPM 2429061028 dari Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah yang sudah saya buat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ilmiah tentang perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Pendahuluan latar belakang. Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat ke arah yang baik. Hal ini ditangkap dalam undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang-undang itu sendiri, dari saksi sosial, saksi denda, bahkan saksi pidana yang dapat dipenjaranya pelanggar hukum tersebut. Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan, dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat, maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan, mengatur, dan mengarahkan manusia itu untuk lebih baik. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan tatanan hukum pada masa Hindia Belanda? 2. Apa yang dimaksud dengan tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang? 3. Apa yang dimaksud dengan tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998? 4. Apa yang dimaksud dengan menuju tatanan hukum responsif? Tujuan. 1. Mengetahui terkait tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. 2. Mengetahui terkait dengan tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. 3. Mengetahui terkait tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998. 4. Mengetahui terkait tatanan hukum responsif. Pembahasan perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif dapat dibahas dari beberapa perspektif, yaitu 1. Hukum modern. Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad ke-19 dan bersifat dan bercirikan formal rules atau peraturan perundang-undangan yang tertulis. 2. Hukum responsif. Hukum responsif adalah teori hukum yang bertujuan untuk mencapai perubahan sosial dan keadilan sosial. 3. Kondisi hukum Indonesia. Indonesia menganut 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan harmonis. 4. Perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan hukum yang selaras dan seimbang bagi segala aspek kehidupan. Tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Sejak tanggal 1 Januari 1800, daerah-daerah kekuasaan VOC atau dibilang Vereenigde Oost-Indische Compagnie diambil alih oleh kekuasaan pemerintah Batavia Republik yang kemudian diubah menjadi
Koninginke Holland. Strategi dalam kehidupan sosial politik. Oleh karena itu, hukum dalam perjalanannya selalu berkembang dari tatanan yang satu ke tangan yang lain. Dalam membicarakan tatanan hukum di Indonesia tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mempelajari sejarah hukum dan politik hukum yang digunakan sebagai pelaksanaan berlakunya aturan hukum. 1. Ada tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. 2. Ada tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. 3. Ada tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1988 masa reformasi pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada masa itulah terjadi kekosongan kekuasaan vacuum of power di Indonesia. Sementara Inggris yang diserahi tugas oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berdasarkan hukum adat. Hal ini didasarkan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menuju tatanan hukum modern atau hukum responsif. Sebagaimana dikatakan oleh Jerome Frank, tujuan utama kaum relasi hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif atau tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan dengan hukum sedemikian rupalah sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan-tindakan resmi para aparat hukum. Hukum modern pada dasarnya adalah suatu peliharaan dari hukum tradisional untuk mencari tatanan hukum yang lebih baik. Kesimpulan yang saya ambil dari makalah ini adalah hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules atau logis dan rules, tetapi juga ada logika-logika yang lain bahwa memperlakukan jurisprudensi tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu budaya. Pilihan untuk menegakkan supremasi hukum kini semua berpulang kepada pemerintah itu sendiri dan para penegak hukumnya. Apakah Indonesia akan tetap menonjolkan kepartian lembaga parlemen dan dominasi dari eksekutif sebagaimana konsep hukum otoriter atau beralih pada konsep hukum responsif? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila kata dan tata bahasanya sangat-sangat kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.